welcome back to my channel. Sekarang kembali lagi dengan Heart to Heart but with Ayas Fashion. Biasanya kan Buni. Ganti kan? Ganti. Akhirnya ganti Co-hostmu kemana sekarang? Lagi ngurusin adik-adiknya. Oke. Adik-adikku. Aku udah 2 episode berarti nih ganti Iya, ya? kayaknya udah officially ganti sih sebenarnya. Oh gitu? Udah officially ganti. Asik, dapat acara lagi. Dia lagi. Ya udah, oke. Sekarang kita punya bintang tamu yang sangat spesial gitu. Keren banget deh pokoknya. Idola Ayah. Oh really? Idola Itu yang lagi Ayah. ketawa-ketawa tuh ya? Iya. Siapa tuh Pak? Kang Sule dan Jan. Ini. Tepuk tangan dong. Jadi hari ini bintang tamunya ada Om Sule sama Jan. I'm really happy actually hari ini. Iya. Karena menurut aku hari kali ini tuh apa ya, nggak cuman biasanya kan sedih, ada yang nangis lah gitu-gitu. Tapi menurut aku kali ini kita ketawa-ketawa. Belum tentu. Mungkin. Pelawak juga manusia. Iya. Oke, how are you guys? I'm fine, thanks. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm good. Jadi sekarang lagi sibuk apa? Actually, ya sibuk gitu aja, nggak ada lagi kerjaan kita mah ya, cuman menghibur masyarakat lah. TV, YouTube, off air, ya gitu aja. Ngurus anak. Kalau Jan gimana sekolahnya, aman? Alhamdulillah sibuk ya sekolahnya. Gitulah. Sekarang kelas 10 ya? Kelas 9. Oh kelas 9. Telat setahun gitu lah. Kelas 10 rencananya IPA atau IPS? MTK sih. Nggak ada dong, nggak ada. Gak tahu ya karena kayaknya IPS sih. IPS. Sama berarti sama Zara. Zara juga IPS Aku kan? juga IPS. Ayo juga IPS kan? Iya, Om Sule? IPS. Aku Karawitan. Iya. Beda sendiri. Beda sendiri Karawitan. Mana ya itu ya? Di SMK 10 sekarang, dulu SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Ayo gawat nih kalau ketemu Kang Sule ketawa terus. Iya, dari tadi Mau di ketawa-ketawa TV, mulu, mau di mana dari tadi ketawa ketawa-ketawa terus mulu. pasti. Om Sule, sebelumnya boleh dong ceritain masa kecil Om Sule seperti apa? Wah, masa kecil aku mah bandel nih. Makanya aku tuh bersyukur punya anak-anak ya. Kayak Iki, Ridwan, Putri, Perdi, semuanya pada akur. Kalau dulu aku nggak akur sama adik kakakku karena aku paling bandel. Aku jarang di rumah, aku banyakan di jalan gitu, dagang, jadi calo, udah apapun lagi. Kang Sule anak keberapa ya? Aku anak kedua yang ada. Semuanya 7. 7. Iya 7 ya? Iya 7. Kakak sendiri lu. Iya lupa aku. 7 semuanya. Enggak, ada yang 11. Dari 11 bersaudara. Tapi Iya. kadang-kadang I love seeing people's life gitu loh. Kayak kita nggak pernah tahu apa yang kita bakal jadi in the future. Iya sih. Ya nggak sih? Ya, Ayah kan mirip-mirip sama Kang Sule. Kita Iya, merangkak jadi- dari Iya. bawah. Iya, dari jadi nol. kadang-kadang kayak seneng gitu loh. Kayak kadang-kadang kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Ya, jadi sebenarnya Kang, aku juga suka ngomong sama dia. Kamu tuh harus lebih baik dari aku dan lebih jago dari aku karena Iya. aku ini nggak bermodalkan apa-apa bisa ada di titik segini. Iya kan Kang? Betul. Kalian tuh tidak dari nol mulainya. Iya, ada modal. Jadi harus lebih kenceng dari kita kayak gitu. Kalau zaman sekarang Iki mau belajar nyanyi, kita beliin gitar. Iya. Kalau zaman dulu aku kan sukanya alat tepuk kayak tabla, tam-tam gitu. Dulu nggak kebeli, pakai ember. Galon ya. Enggak, dulu belum ada galon. Pakai ember Jan. Iya. Ember yang buat cuci bakso. Gitu. Dulu tuh kan abah pedagang bakso kan dulu. Kalau sekarang udah enak. Dulu mah aku nabung sampai tahunan buat bisa beli tam-tam itu. Tapi awal Harganya mulanya 8.000. gimana? Hah? Awal mulanya Om Sule bisa menjadi Om Sule yang sekarang. Karena aku suka seni dari dulu. Jadi ayah tuh tukang bakso. Ya, kalau dagang tuh kemana-mana ke tempat hiburan, Neng. Iya. Jadi ada calung, komedi, drama, apa-apa tuh lo nonton gitu. Akhirnya mungkin nyerap, akhirnya timbullah suka dengerin lagu apa gitu. Bisa semua ya. Iya, akhirnya ngamen lah gitu. Belajar gitar lah, bisa lah gitar CFG wae mah gitu. Jago Gitu. tapi bikin lagunya. Kenangan yang paling indah buat Om Sule itu apa? Selama your masa kecil. Enggak ada yang indah katanya aku. Yang bener. Yang Iya. yang seneng gitu loh sekali. Apa? Iya. Oh yang seneng, banyak sih banyak. banyak. Yang seneng itu punya abah ya, maksudnya aku tuh abah banget. Artinya ketika anak mau apapun itu dia usaha, walaupun itu hasil dari ngutang gitu loh. Ya, Itu yang bikin bahagia. Misalkan gini,
Aku kan di tetangga, aku pengen bisa main gendang. Tetangga tuh ada Kang Uci almarhum, dia punya gendang. Aku setiap hari main gendang di situ, belajar sampai bisa. Akhirnya abah itu merasa kehilangan lah. Ini anak nggak pulang-pulang gara-gara gendang. Akhirnya ngutang lah, dibeliin gendang. Akhirnya aku bisa di rumah belajarnya gitu. Itu momen yang bahagia sih. Kang Sule tahu nggak dia ngutang? Tahu, karena abah tuh orangnya Iya, jujur, dia ngomong. iya. Ini hasil ngutang katanya gitu. Aku juga dulu pernah ada pengalaman seperti itu. Aku pernah ngambek sama bapakku karena minta beli gitar. Dan dulu tuh beli gitar harga gitarnya tuh 1 juta. Aku kalau sekarang udah nggak ada arti kan, 1 juta Iya. dulu tuh. Dulu 1 juta kayak mahal. meaningful banget nggak sih? Meaningful banget Kak. Aku minta sama kakeknya Zara, minta beli gitar dan dia bilang dia nggak mau beliin. Terus aku ngambek, berbulan-bulan nggak ngobrol sama dia. Kalau dia duduk di meja makan, aku berdiri, dia pulang kantor aku keluar. Pokoknya aku nggak mau ketemu dia aja Kang. Sampai suatu saat udah gede nih aku, itu gitar nggak terbeli sampai sekarang. Pas udah gede baru bekas temennya bilang sama aku, dulu bapak lu tuh malam-malam itu ke toko gitar itu loh, mau nanya bisa dikredit nggak gitarnya. Karena nggak punya uang Kang, bisa dikredit nggak. Dan aku baru tahu sekarang bahwa dia mengusahakan ternyata, tapi dia nggak ngomong sama aku. Kan sekarang udah nggak ada kakeknya, jadi kalau tiap aku datang ke kuburan Kang, Pasti nangis ya? nangis aja kalau ingat itu. Aduh ya Allah, ampun, maaf. Ngambek gara-gara, nggak ngusahain ya, Iya, nggak ngusahain, padahal diusahain, cuma dia nggak ngomong. Kayak Itulah orang tua. Itu orang tua kayak gitu. Ini mirip nih, ayah sama Kang Sule mirip. Awalnya kita berjibaku habis-habisan Ya. di ibu kota ini. Wow, Segala macem. Kalian harus lebih. Tapi Om Sule dulu udah di Jakarta? Enggak, di kampung deh. Oh, di kampung. Terus merantau ke Jakarta? Rantau ke Jakarta. Kalau dari Ngelawak itu dulu juara dari RW dulu, terus dari RW juara sekelurahan, juara sekabupaten, Iya. juara sekodia Bandung, Juara se-Indonesia. Alhamdulillah nasional. Jadi gitu, netetar aja nih cakamalan kalau orang Sunda mah. Jadi pelan-pelan tapi pasti. Kayak anak tangga menaiki Nah, tangga iya, gitu iya. Kak. Dengan ujian-ujiannya gitu. Dulu gini, dulu ikutan humor ala mahasiswa di Jakarta. Aku bawa uang pas-pasan waktu itu. Pas begitu kesini uang habis dong. Pulang dari mana? Untung aku bawa ukulele. Aku di rambutan sampai aku digebukin sama pengamen, tapi untungnya aku udah dapat duit buat pulang. Gitu. Sampai segitunya. Ya sama pengamen di sono nggak boleh lah kalau orang yang Iya. baru-baru kan udah Iya. ada itu-itunya. Mau dikejar. Udah ada kayak circle gitu ya? Kalau ngamen itu kita harus minta izin. Minta izin. sama yang punya jalur. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan, wah gebukin kita. Kampung rambutan dulu. Karena kayak takut untungnya diambil. Atau- Ya enggak, ya emang gitu Kak. Kayak gimana kan nggak tahu. Jadi gimana ya jelasinnya? Jadi emang misalkan nih kampung rambutan, nah pengamen tuh udah tuh ada tuh komunitasnya. Komunitas di situ. Jadi kalau ada orang baru itu ya nggak Yang boleh. sering nongkrong di situ gitu. Iya. Iya, betul. harus lapor, harus minimal berkawan atau minimal ya udah sharing penghasilan. Betul. Tapi Oke, kalau orang gitu. baru nggak bisa mau nggak mau. Jadi dikejar tuh bawa ukulele, udah dapat duit buat ongkos naik bis, udah dikejar lari gitu, sama 4 orang digebukin sampai segitunya mau pulang Gila ya. ke Bandung. Kang, kalau ini ada pertanyaan nih, apakah aku juga seperti itu sih? Cuman aku mau tanya, Kang Sule kayak gitu nggak? Suka kangen nggak sama masa dulu kadang-kadang? Oh kangen banget. Padahal dulu susah loh Kang. Iya, tapi kangen banget. Ada sesuatu hal yang kita anak-anak zaman sekarang tuh nggak bisa dapat. Iya. Kayak permainan. Iya, Zaman iya. sekarang kan udah canggih semua. Iya, iya. Ya kan udah main laptop semua, komputer semua. Iya. Zaman dulu mah ada istilah pistol-pistolan tuh jadi dari biji jambu itu pakai ketepel gitu. Terus ada peletok. Terus kita main son lah. Wah, macem-macem dulu mah. Kangen ya. Kangen lah. Oke, untuk Jan. Sekarang aku mau nanya gimana tertariknya kamu terjun di dunia entertainment? Mungkin karena kita berdua kan sama nih, punya figur ayah yang sama di dunia entertainment dan kita juga hidup di apa? Lingkungan ya? Iya, lingkungan yang sama gitu loh. Aku hidup bareng bermusik. Mungkin Jan hidup dengan gaya hidupnya Om Sule. Aku juga gitu, paling awalnya ngelihat ayah, ngelihat Aiki kayak "Ih, kayaknya seru. Terus waktu itu dapat kesempatan namanya diajak buat syuting di sini, terus nyoba-nyoba aja terus. Kok awalnya di sini? Ya maksudnya iya syuting Oh. ini maksudnya. YouTube dia awalnya. Oh, YouTube. Dari umur 4 tahun dia udah main sketsa.
ada. Jadi udah kelihatan, oh udah ada nih bakat lucunya, udah ada nih. Udah habis itu ajak lagi syuting, nggak mau, ya kan? Nggak mau, oh udah nggak dipaksa. Baru kemarin-kemarin. Nah, makanya kan ini tuh sebetulnya ini bukan talk show tuh sama Perdi ya, karena Perdi nggak mau. Nah aku jadi bingung kan, punya konsep sama temen Patian. Akhirnya bujuk dia lah. Kamu mau main game sampai kapan? Ayah umur udah 46, bentar lagi 47, bentar lagi 50, 60, dan ayah nggak tahu hidup di dunia ini sampai kapan. Masih ada ayah, kamu masih bisa tenang. Iya. Nanti kalau udah ayah nggak ada gimana? Kamu Iya. belum punya tempat di dunia kamu, nantinya gimana? Mungkin dia mikir. Besoknya tanya lagi, oke. Iya, Gitu, emang gitu. Harus. Neng nggak usah nangis, biarin ini kehidupan kita. Enggak mau kehilangan pertanyaan. Nggak ada yang kurang sebenarnya, ada sosok ayah di rumah yang bisa menjadi contoh buat kamu. Beneran bisa nanti suatu saat kan kita akan berpisah nih. Ya. Entah berpisah tempat tinggal atau entah kita berpisah dunia, alam dan lain-lain, kita pasti akan berpisah. Betul. Cepat atau lambat. Pasti akan saling kangen gitu, sama kayak aku sama kakeknya Zara. Wah itu musuh berat banget, nggak pernah satu, tapi pas udah nggak ada dia, ternyata kita baru sadar bahwa gila, ternyata aku ini adalah proyeknya dia. Jadi apapun yang aku lakukan, dia yang ngajarin. Main gitar, yang ngajarin siapa? Ayahku. Mendaki gunung, yang ngajak mendaki gunung siapa? Ayahku. Begini semua ayahku. Ternyata ayahku tuh ada di setiap hidup. Makanya harus sayang sama ayah. Tapi seneng nggak di dunia entertain ini? Seneng, seru banget. Serunya karena punya banyak teman atau bolos sekolah? Karena itu termasuk alasan Justru aku. dia enggak. Justru dia tuh satu-satunya beda sama Iki. Kalau Iki seneng. Iki seneng kalau bolos sekolah gitu. Kalau ikut-ikut sama ayahnya seneng. Tapi kalau dia enggak. Bawaannya pressure Pokoknya nggak sih? aku mau syuting kalau aku nggak libur sekolah. Sama. Jadi di hari sekolah dia nggak mau. Dia juga gitu Sama. sebenarnya. Berarti kamu sama. Cie. Tapi ya Om, kadang-kadang kalau misalnya bolos sekolah, itu bawaannya pressure. Karena pasti banyakin teman ngomong kayak, oh bolos mulu, gitu-gitu. Itu juga paling aku nggak suka tuh. Allah punya banyak kerjaan, alasan gitu. Dijauhin sama teman-teman. Nggak dijauhin sih, lebih kayak ngecengin. Oh. Kesannya kayak kita udah beda level nggak sih? Kesini gitu. Diceng-cengin itu paling nggak suka sih. Kalau kita sih dulu nggak malah suka bolos ya kan. Suka. Suka bolos. Iya, suka bolos gitu. Tapi bawaannya pressure loh ya, serius. Ya kalau mungkin sekarang pemikiran anak-anak kan berbeda sama kalau zaman dulu mah. Ya kita harus bersyukur ya. Iya. Kita dulu mau bolosnya anak-anak malah rajin kan kita Rajin. senang. Berarti tandanya kita mendidik anaknya benar Iya kan bener. gitu. Anakku yang paling kecil juga gitu. Dibangunin pagi. Kadang-kadang aku suka kasihan gitu, dia masih pulas tidurnya. Mau ke sekolah nggak? Atau mau di rumah aja? Aku malah nawarin. Aku mau sekolah. Ya tetap loh. Kalau kita dulu ditawarin gitu. Bodo amat. Langsung bilang emang boleh di rumah. Pressure nggak sih kalau misalnya ada bayang-bayang sosok ayah di belakang? Enggak sih. Masa sih? Kayak tiba-tiba langsung ngomong kayak, oh dan anaknya Sule, gitu. Atau nggak kayak, lo tuh harusnya lebih bagus tahu kan lo kan bokapnya Sule, gitu. Enggak sih. Karena dari awal syuting kalau apa-apa tuh pasti diajaknya sama ayah, jadi seneng aja. Jadi nggak pernah dibawa pressure. Kalau dia di bawah pressure. Karena aku ngajarin sama anak-anak gini. Kalau kita bilang kamu harus lebih dari aku, itu mungkin lebih ke pemaksaan ya. Iya. Artinya ngalir aja, tapi kamu harus bisa membuktikan bahwa anak seorang Sule itu harus mempunyai skill dan kemampuan. Iya benar. Gitu kan, mau dari acting atau mau dari nyanyi. Iya. Kalau kamu mau lepas dari bayang-bayang Sule, kayak dulu Rizky Sule. Selama Iya. 3 tahun tuh namanya Rizky Sule. Udah, mau nggak mau itu harus kita akui. Lepas juga Kalau tapi bilang sekarang ya. dompleng, oke, nggak masalah. Itu kan jembatan. Iya. Kita mau nyebrang aja kita harus pakai jembatan. Iya. Kan? Setelah kita nyebrang sampai ke jembatan itu ya, mau nggak mau kamu harus lepas. Gimana caranya? Aku tuh 2 tahun, 1 tahunan lah nggak tanya sama Iki karena dia marah. Aku stop jobnya. Gitu. Akhirnya dia berpikir, jadilah lagu Kesempurnaan Cinta kan gitu. Nah, Enjan juga kenapa aku tawarin ke Enjan? Karena aku lihat dari sisi Enjan ada kemampuan lain. Dari komedinya juga berbeda dengan bapaknya itu. Dia mempunyai khas yang
polos, lempeng gitu, dengan celetukan-celetukan yang tidak terduga gitu. Dari kecil itu Njan tuh. Mungkin dia nggak ingat. Dulu tuh Njan sama Perdi, kalau Perdi masih kecil banget. Kalau bikin sketsa, Jan, ini ceritanya gini. Dia tuh banyak, jangan ya ini harusnya gini nih. Waktu umur 4 tahun tuh sampai 5 tahun, dia tuh imajinasinya tinggi banget. Gitu. Makanya udah kamu di sini. Jadi bentuk supportnya Om Sule itu apa? bentuk supportnya apapun. Everything. Ya, dengan membuat program seperti ini itu kan support juga buat anak gitu kan. Kayak Iki dulu itu kan bikinin single bareng dulu sama papanya, papa telepon dulu ya kan. Habis itu dia sendiri dia mulai nyiptain lagu, udah sekarang dia udah produksi Udah lepas sendiri ya. Kalau Njan mungkin masih belum, karena Njan juga masih harus tingkatan kepercayaan dirinya harus lebih tinggi. Karena ini kan masih nepes, masih aduh apalagi ya kan kayak gitu. Iya. Emang aja berapa lama sih di dunia industri ini? Baru banget. Maksudnya? Kalau di ini bukan talkshow baru. Iya, di Indonesia baru. Tapi kalau kalau kayak- syuting kayak gitu Iya. dari kecil. Dari kecil. Dari kecil. Malah sekarang juga FYP terus tuh yang dia masih kecil gitu. Yang lagi main sketsa. Iya. Nah, penggemarnya di upload ulang. Kayak aku pernah lihat deh. Lewat TikTok aku pernah lihat. Iya, pasti dia tuh lagi ya trending lah gitu. Iya. Aku lihat yang pas gombalan itu loh. Kakak Brisha Jodi. Sama siapa aja dia mah digombalin. Kelihatan. Gimana sosok ayah di mata kamu? Ayah. Di matamu masih. Ini yang serius. Nggak gimana sih layaknya ayah pada umumnya. Dia tuh nggak pernah memuji sama ayah, santai aja. Gak pernah romantis. Enggak, aku orangnya nggak romantis. Sama dengan kita. Iya. Iya, kita gak pernah romantis. Enggak. Tapi kita sih romantis. Apa? Tapi aku tuh paling gemes sama dia gitu. Maksudnya kalau ketemu tuh harus meluk lama gitu. Harus nyium dulu. Dan itu anak ketiga? Ketiga. Berarti paling tengah ya? Iya. Iya dong. paling- Pengais lah kalau Sunda mah. Pengais bungsu. Setelah bungsu dari mamanya yang pertama. Oke. Ada nggak Om Sule mau sampaikan sesuatu untuk Njan? Banyak. For his career. Banyak. Salah satunya. Banyak, jadi nggak mungkin ini bisa 3 hari nih sampai ini. Ya, aku mah sama anak semua ya, terutama sama Njan yang jelas. Karena kan anak-anak kalau udah terjun di dunia entertain, mereka tuh kadang nggak tahu batasan dari hal ngomong apa, tetap harus bisa menjaga etika. Karena Njan udah dikenal sama publik, jangan sembarangan untuk berbicara. Ya. Jadi harus tetap hati-hati gitu, supaya tidak kena bully. Tapi aku sama anak-anak pun, kamu sekarang udah menjadi seorang entertain. Jadi jangan pernah mengeluh ketika kamu dibully. Jangan menyalahkan siapa-siapa kalau kita dibully. Mungkin ada kesalahan dari kita. Kita terima aja, ambil yang positifnya, buang yang negatif. Closing statement untuk orang-orang, untuk dari kalian berdua. Kalau aku, ya itu tadi sehat-sehat paling penting ya di masa sekarang ini karena banyak banget virus. Ya. Itu paling penting. Asik, paling banyak Udah virus. aja ya. Ya. Pakai masker. Dan jangan lupa pakai masker sama Ngapain? Pada Ngapain lu promo mikir. corona lagi? Udah enggak. jangan udah ada yang tahu loh. Oh iya, benar. Kan bukan corona doang. Iya, benar. Terus sama semangat melakukan apapun itu ya. Oke. Om Sule? Kalau aku sih untuk semua ya netizen ya gitu ya, bijak ajalah dalam bermedia sosial. Bener. Itu aja. Jangan sampai kita terjerumus oleh jari kalian sendiri. Jadi yang harus dijaga sekarang itu bukan mulut tapi jari ya. Jari sekarang itu ya berhati-hatilah. Tapi bebas sih, mereka mau melakukan hal apapun bebas. Iya. Tapi tetap harus bijak, jangan termakan oleh apapun lah, berita apapun lah. Jadi harus mencerna dulu lah. Takutnya kan kalau misalkan kita udah habis-habisan membuli, betulnya orangnya nggak salah kan jadi malu. Iya, benar. Betul. Yang jelas ya sehat-sehat selalu. Amin. 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 Thank you Om Sule. Siap. Terima kasih Kang Sule. Sama-sama. Terima kasih Jan. Sukses Thank terus, you. sehat-sehat terus. Ya. Amin. Pak, karena ini perdana officially you're a part of the Heart to Heart, ayo closing. Oke, Bingungan lu? Bingung aja. Silakan closing. Oke, itulah bincang-bincang kita dengan idolaku Kang Sule dan anaknya Jan.
udah tahu bahwa kita Kang Sule itu satu sosok yang kuat banget, yang harus menjadi motivasi baik buat kalian di rumah. Jangan lupa subscribe channelnya Zara Leola. Dan pastinya Komen dan juga like. untuk channel mereka. Iya. Kita juga buat collab Iya. di ini bukan talk show. Yes, langsung check it out. Bye guys. Made excuses to my parents.